Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Karisma, kedengaran suara saya? Kedengeran Pak. Ya, jelas ya. Ada siapa lagi ini ya? Kasrian. Ya Pak. Ya, alhamdulillah ya udah kedengaran. Tadi ada nggak jelas sinyalnya mungkin ya. Oke, kita lanjutkan. Saya sudah share materinya, kemudian nanti Anda baca. Saya hanya tadi share di PPT ya. PPT-nya itu ya, itu tentang peta ya. Tapi silakan Anda baca. Tapi nanti Anda sudah pada download belum? Sudah diinstal di aplikasi Anda? AirView atau JIS terserah gitu, nggak apa-apa dua-duanya, mana yang Anda bisa saja install. Pada prinsipnya nanti silakan Anda praktekkan ya. Dan tugas Anda nanti dikumpul itu pada saat UTS ya. Sebelum UTS minggu terakhir itu nanti Anda taruh di Google Drive ya. Kemarin sudah dikonfirmasi bahwa nanti Anda siapkan Google Drive-nya, nanti link di folder tersebut di-share ke saya ya, atau Anda kopikan di tugas di sesi tugas. Nanti link itu sudah ada hari ini ya foldernya. Nanti dikasih akses ke saya full untuk folder link tugas itu, isinya semua tugas yang Anda kerjakan. Nah, nanti cara Anda menginstal, Anda rekam videonya, kemudian Anda buat laporan, seperti itu. Jadi teknisnya, Pak saya belum sesi 1, ya sesi 1 tugasnya belum dikumpul, nanti Anda upload aja di sesi 1, di sesi 2, begitu juga dengan ketiga dan seterusnya. Jadi apa yang Anda lakukan di per sesi itu, Anda record, Anda rekam, Anda masukkan di Google Drive-nya Anda masing-masing laporan tersebut. Begitu ya, jelas ya? Halo? Pak, jadi recordnya tuh record layarnya doang kan? Jadi gini, cara Anda menginstal Anda rekam, bukan durasinya mungkin 1 menit atau 2 menit, hanya sekilas saja, tidak full. Kemudian hasil rekaman itu kan Anda capture, buat di laporan. Jadi ada satu hasil rekaman di dalam folder itu. Anda buat aja folder sesi 1, isinya rekaman Anda sama report laporan. Sesi 2 ada sesi rekaman Anda, ada reportnya. Sesi 3 begitu. Nanti semua itu nanti Anda kasih tahu di sesi terakhir, di sesi 7 itu reportnya mengenai sesi 1 sampai sesi 7 yang Anda lakukan. Tapi bukan isinya ya, hanya laporan saja. Ya. Itu satu. Yang kedua, nanti silakan Anda akses di YouTube saya, nanti dikasih komen gitu ya. Yang di subscribe atau yang lain bisa Anda baca atau Anda pelajari itu. Gitu ya. Siapa tadi yang tanya? Sindung ya? Iya Pak. Ya. Sindang sama Sindung ini kakak adik? Enggak. Enggak. Oh, namanya kebetulan sama ya. Iya, ya. Karena semester yang lalu ada kakak adik juga, namanya sama, kembar malah. Ya ini enggak, cuma namanya mirip aja. Gitu ya, Sindung ya. Kebetulan. Ya. Ya Pak. Makanya saya konfirmasi biar nanti besok-besok saya nggak kesalahan gitu ya. Biasanya satu lulus, satu enggak gitu. Kalau ini lulus semua lah ini ya. Amin. Ya, ada lagi yang mau dikonfirmasi, ditanyakan? Jelas ya mengenai itu ya. Hari ini tugas Anda nanti buat folder aja di Google Drive.
Ya, bisa ya buatnya ya. Nanti caranya nama SIG kemudian nama Anda gitu ya. Atau nanti di absen kan ada ya, nanti saya share aja di absennya. Oke, saya ingin menjelaskan nanti mengenai di PPT ya. Oke, saya coba klik yang di hari ini ya. Nanti yang kemarin harusnya kalau Anda sudah baca, nanyanya sekarang gitu loh. Pak, saya kok nggak ngerti tentang ini gitu ya. Bisa ditanyakan saat kita online seperti ini, Zoom. Oke, di peta ini ya, di sini kalau Anda perhatikan itu ya, semua konsep ya. Kalau software aplikasi itu saya terserah lah ya, yang mana bisa Anda install. Kecuali kalau di lab ya, kalau di lab kan kita pakai satu aplikasi, bisa ArcView atau pakai JIS gitu ya aplikasinya. Kalau saya lebih familiarnya di ArcView ya. Waktu saya semester 3 itu ada kerjaan, saya ikut di konsultan. Kemudian di sana di konsultan tersebut saya dipekerjakan di instansi pemerintah untuk bantu buat pemetaan wilayah. Jadi menggunakan aplikasi JIS. Walaupun sebetulnya saya dulu menggunakan database ya. Jadi operator entry data. Tapi dengan perjalanan waktu sekitar 4-3 bulan berjalan di sana ada aplikasi baru yang harus orang komputer. Kebetulan saya masih kuliah komputer, diajak untuk gabung menggunakan aplikasi ArcView. Waktu itu ArcView-nya masih terbaru ya, buatan Amerika. Softwarenya itu juga dari Singapura, harganya softwarenya itu ratusan juta. Dan itu bisa diinstal hanya di satu PC, nggak bisa kalau sekarang kayak kita share sekarang ya. Sekarang sudah open source dan segala macam sudah akses, tinggal Anda cari cheat-nya atau Anda cari yang berbayar kalau mau yang full gitu ya. Kalau nggak cari cheat kalau kita ya biasanya gitu. Atau cari key-nya gitu. Nah, kalau dulu itu pakai dongle, jadi dongle itu tidak bisa diaktifkan aplikasi ArcView tersebut kalau dongle-nya seperti LPT printer gitu ya, dimasukkan dicolok di PC-nya baru dia aktif. Kalau itu nggak ada, dongle itu nggak ada, itu nggak bisa diaktifkan aplikasi ArcView-nya. Kira-kira gitu perbandingan pengalaman saya berbagi untuk mata kuliah ini. Kemudian pemahaman Anda, biasa Anda sudah pernah belajar geografis gitu ya, geografi gitu waktu SD, SMP, SMA gitu ya. Mungkin kita mengenal itu, tapi penggunaan aplikasinya. Karena saya tidak mengajarkan praktikumnya, ya, karena kita tidak ada praktikum, tapi saya berharap Anda tetap menjalankan aplikasi ini, menggunakan aplikasi, karena kalau secara teoritis itu tidak lengkap kalau Anda tidak praktek ya. Nanti ada beberapa praktek tugas-tugas yang saya share ke Anda yang tetap Anda kerjakan di aplikasi menggunakan ArcView ini gitu ya, atau JIS ya. Nah, ini kalau secara peta ya, pengertiannya peta itu apa segala macam ya, cuman kontur ya, tanah dan seterusnya, itu secara umum bahwa peta itu dihasilkan dari foto udara, kemudian dari di garis ya. Kalau dulu pakai kertas kalkir digambar gitu ya. Nanti pakai masuk lagi ketahuan jenis kontur, ketinggian dan seterusnya. Nah, itu mengenai data-data yang nantinya itu akan dimasukkan di dalam komputer ya. Nah, data-data itu banyak sekali ya, apa posisi, letak dan seterusnya ya. Kemudian warna, makanya ada warna-warna tertentu di peta ya yang mungkin Anda harus pelajari. Ya, ada warna biru kalau di peta itu apa maksudnya? Kalau birunya agak muda itu kedalaman, birunya tua itu lebih dalam lagi gitu ya. Begitu juga dengan warna hijau ya. Warna hijau muda dan seterusnya. Oh, ini letak hutanan gitu. Oh, ini letak pegunungan dan seterusnya. Tanah begitu juga, coklat dan seterusnya. Itu ada warna-warna khusus yang kalau Anda perhatikan di peta. Kemudian Anda mengerti tentang skala ya, perbandingan. Kalau di peta itu kok ada tulisan skala, maksudnya apa? Maksudnya 1 berbanding 100, itu kalau dibesarkan
itu dengan aslinya itu perbandingannya itu ya. Kalau misalkan 1 cm, makanya kalau di peta itu ada 1 cm misalkan, berbanding dengan 500 atau berbanding dengan 100. Jadi 1 cm itu kalau dipecah, dibesarkan itu 1 cm berbanding dengan 1 meter. Mungkin 1 cm berbanding dengan 1 kilometer. Ya. Jadi kalau Anda lihat prototype ya, tapi kalau namanya di benda-benda mobil, pesawat terbang itu prototype. Sebelum buat pesawat yang besarnya, Anda biasanya beli pesawat yang kecil, mainan itu ya. Itu namanya prototype. Tapi kalau di pemetaan ini skala, menggunakan skala 1 berbanding dan seterusnya. Itu ya, itu perbandingannya. Makanya ada berbanding 500.000, ada berbanding 1 juta ini ya skalanya. Jadi ada peta, ada ukuran kecil di kertas dan seterusnya. Jadi itu menggunakan aplikasi atau software yang menggunakan pengukuran tadi. Kalau di seorang teknik di geodesi atau pemetaan itu menggunakan kotak-kotak ya, kayak kertas terimin ya. Pernah nggak kertas terimin, pernah lihat ya? Nah, sebetulnya di kotak-kotak itu ada pembanding buatnya, di garisnya, lengkungnya, dan seterusnya. Gitu ya. Seperti itu nanti dimasukkan di dalam komputer data itu, kemudian dicetak menggunakan kertas kalkir, kemudian menggunakan cetakannya bukan printer biasa, printer yang besar pakai plotter istilahnya. Kebetulan waktu saya ikut di proyek tersebut, mengenal lengkap alat-alat teknologi pemetaan ya di konsultan itu ya. Jadi karena saya menggunakan JIS ArcView ya, versi 3.0. Nggak tahu sekarang udah versi terbaru berapa itu ya. Saya belum ngikutin lagi. Silakan nanti Anda akses. Kemudian ada macam-macam peta ya. Di sini ada tadi ya, ada pengukuran berupa denah, kartogram, ada gambar peta, ada hasil ukuran, ada gambar foto, di foto. Makanya kalau mau peta, di foto dari satelit atau dari pesawat terbang atau dan seterusnya. Kemudian ini berdasarkan isinya ya, jenis-jenis petanya ya. Kemudian apalagi peta tematik, ada peta padatan penduduk, ini lingkungan penduduk, ini pariwisata, geologi dan seterusnya, macam-macam, banyak manfaatnya gitu ya. Jadi kalau Anda melihat peta, kemudian ini secara kualitatif dan kuantitatif ya, ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, jadi ada data yang terukur, ada yang data yang berubah-berubah ya. Ya kalau terukur tidak konstan ya, datanya nggak bisa dirubah gitu ya. Misalkan jumlah orang ya, orang itu kalau orang itu laki-laki dan perempuan, nggak bisa berubah. Tapi kalau jumlah orang bisa berubah, dan orang juga tidak bisa setengah, 12,5 orang. Nah, itu jumlah penduduk itu biasanya real ya. Ada 1 juta orang, 20 orang, 30 orang gitu ya. Kira-kira gitu. Kemudian ada diukur dengan titik-titik, kemudian dengan garis. Di peta itu ada titik, ada garis-garis, ada titik-titik. Nah, simbol-simbol itu juga nanti Anda tolong diperhatikan gitu ya. Ya, itu unsur-unsur peta banyak, nanti tolong silakan dibaca. Ya, tadi ada pewarnaan yang ada simbol, ada dan seterusnya. Nah, ini saya ingin menjelaskan tentang peta, cara buat gambar peta ya, secara umum. Apa saja sih yang ada terdapat pada saat kita buat peta gitu ya. Nah, kalau adik-adik lihat di sini ya, di peta ini ya, saya perbesar. JIS, Geographic Information System. Di pemetaan ini ya, biasanya kalau Anda lihat ini legend. Kelihatan ya? Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Ya, kelihatan, Pak.
yang umumnya semua peta, kalau Anda nanti disuruh buat peta atau Anda desain peta, selain petanya itu ada petunjuk arah ya, mata angin ya. Nah, itu biasanya ada satu simbol aja utara, umumnya seperti itu gitu. Itu menyimbolkan supaya kita tahu arah. Ya, peta itu berdasarkan mata angin. Gitu. Jadi arah kanan, kiri, utara, selatan, barat, timur itu barat daya dan seterusnya gitu ya. Kemudian tadi itu ada pembanding ya, di sini ada pembanding gitu. Secara umum wajib itu ada di dalam peta. Nanti kalau Anda buat tugas itu sudah ditentukan arah mata anginnya gitu ya, di mana utara dan selatan dan seterusnya. Biasanya simbol yang wajib itu cuman huruf U itu ya, utara di mana. Kemudian ada lagi namanya legend. Legend itu keterangan peta. Ya. Oke, ini ya, itu legend. Nah, ini ada garis. Saya besarin lagi nggak mau nih. Oh mau ya, oke. Nah, saya besarin. Oke. Nah di sini ada legenda atau ada buatnya legend ya, atau istilahnya ya. Kalau biasanya legend nggak pakai legenda, tapi di sini pakai legenda sama saja. Kemudian ini ada batas provinsi merah, kemudian ada putus-putus, dan seterusnya ada simbol-simbol yang umumnya sudah familiar yang ada di peta. Jadi semua orang di dunia ini itu sudah internasional ya simbolnya ya. Jadi membaca peta Anda dimanapun, di dalam negeri atau di luar negeri, di Indonesia itu simbol petanya sama. Kalau gambar rumah sakit, gambar rel kereta gitu ya, dan seterusnya. Nah ini yang tadi ada pewarnaan tadi ya, ada pewarnaan biru itu simbolnya laut gitu ya. Kalau coklat itu tanah dan seterusnya. Ini seperti itu. Kalau merah itu ada daerah-daerah kritis atau daerah berbahaya atau mewakili tanda-tanda itu. Ini itu ya. Ini pemerintah Provinsi Lampung. Nah, kira-kira itu. Banyak sekali ya contoh-contoh peta nanti bisa Anda lihat dan nanti bisa Anda coba pada saat Anda install aplikasi dan Anda coba jalankan aplikasi tersebut. Mungkin itu. Ya, contohnya banyak sekali ya, seperti ini misalkan ya. Nah, ini peta menyeluruh dan disimbolkan dengan warna ya. Biru ini Sumatera, kuning itu Jawa dan seterusnya. Karena ini kompleksnya. Ini kebutuhan peta macam-macam gitu ya. Seperti ini gitu juga ya. Ini pewarnaan ya, seluruh Indonesia petanya gitu ya. Seperti itu simbolnya. Dan ini yang lengkap, ada legendnya di bawah sampai jadi kalau Anda lihat di sini ada provinsi, kemudian ada kabupatennya satu dan seterusnya penjelasan. Kalau di sini ada penjelasan legend petanya sebelah kiri ya. Dan seterusnya, kemudian ada waktu ya, batas waktu. Kalau Indonesia ada Indonesia Barat, Tengah, Timur gitu ya. Nah, gitu. Pembagian berdasarkan apa? Berdasarkan waktu ya, garis khatulistiwanya gitu ya, berdasarkan waktu-waktu yang sudah dibagi di dalam garis-garis koordinat yang ditentukan dalam waktu ya. Jadi ring-ring waktunya beda berapa jam dan seterusnya gitu. Kemudian, nah ini tadi ya, ini simbol utara, gitu ya. Simbol ini wajib, gitu ya. Jadi kalau Anda buat peta ini nggak lulus dengan saya, gitu ya. Karena hukumnya wajib. Karena kalau ini nggak ada, makanya kalau Anda ini kan bawa kompas ya. Kalau orang ke hutan pramuka, gitu ya, atau kegiatan, bahkan bukan hanya itu, ya. Kapal pun harus ada kompas. Pesawat terbang harus punya kompas. Kalau nggak tabrakan, ya. Jadi salah arah gitu ya, karena di dunia ini pemandunya kita kompas gitu ya, arah untuk kita menuju ke sasaran. Jadi ini wajib ya, jadi tolong nanti diingat kalau ini nggak ada, saya tidak luluskan gitu ya, karena pasti kesasar orangnya, mana utara mana timur tuh nggak ada. Yang hukumnya wajib ya jangan dilupakan. Mungkin itu, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Silakan, adik-adik. Silakan kalau ada yang mau tanyakan, Rizky. Sudah pernah? Iya, Pak. Ya, Saya gimana? nanya terkait tugas saja, Pak. Yang tugas pertama. Saya kan baru ini, Pak. Baru nyusun KRS itu baru bisa hari Jumat. Ya, Cuman kan saya baru buka kelas hari ini tuh. Tiba-tiba saya lihat ada tugas yang pertama. Nah, saya lihat pengumpulan juga udah lewat itu. Kira-kira kalau saya buat lagi masih bisa nggak, Pak? gini, ini kan kondisional. Jadi kalau di saya fleksibel aja, yang penting Anda ngerjakan tugas. Nanti kalau adik-adik sekalian, Pak, saya tugasnya nggak ngumpul di sesi 1, tapi kan niatnya ngumpul ya. Jadi Iya, nanti di Google Drive Anda tetap ada tugas 1, tugas 2 Anda tulis. Tapi nanti di sesi tugas 2, di sesi kedua ini, yang tugas 1 Anda linknya kasih aja, sudah mengerjakan tugas. Nah, tapi Anda lapornya di sesi kedua. Nah gitu. Kalau yang penting Anda ngerjakan dengan saya gitu ya, karena waktu udah 10 menit lagi nih. Oh, iya. Jadi untuk tugas adik-adik semua, jangan khawatir. Saya cuman mau ngelihat karena kita kan praktek nggak ada ya. Nah, saya maklum, tapi tugas tetap Anda kerjakan. Karena komponen tugas kan biar kelihatan bahwa aktivitas Anda. Nanti minggu depan kan kita akan masuk 50-50 ya. 50% masuk, ada yang enggak, kalau ada yang enggak boleh, tapi sudah ada kartu vaksinnya ya, mungkin itu. Gitu ya, Rizky ya, enggak masalah. Yang penting Anda mengerjakan tugas dengan saya. Kalau Anda lapornya, Pak, saya tugas 1, 2, 3, 4, 5 semuanya enggak ngerjakan, ya enggak apa-apa, kan cuma laporan enggak ngerjain. Nah, ya nilainya enggak ada, kan gitu. Kan Anda mau dinilai berarti kerjakanlah tugas. Selagi tidak lewat dari batas waktu sebelum meet. Ya, sebelum meet pertemuan ke-7 Anda sudah ngumpulin tugas sesi 1 sampai 7. Itu ya. Begitu juga setelah UAS. Kalau nggak ada tugasnya ya nggak berat lah, cuman setiap Anda yang bisa Anda kerjakan aja yang Anda laporin ya. Yang nggak bisa ya namanya nggak bisa. Saya juga nggak bisa maksa. Gitu ya. Yang penting ada aktivitas Anda untuk mengerjakan. Oke ya, Rizky, paham ya? Yang lain juga ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Jadi yang penting Anda kerjakan tugas itu. Jangan nanti laporan, Pak, saya nggak ngerjain tugas, gimana lah, Anda sudah dewasa loh. Ya, masa saya yang disuruh jawab pekerjaan Anda yang nggak ngerjain. Kan gitu, nggak lucu kan? Yang penting Anda kerjakan. Pak, saya nggak bisa, yang bisanya apa? Nah, itu yang penting gitu kan. Jangan ngelapor Anda nggak bisa. Kalau nggak bisa, masa saya mau maksa? Yang penting Anda ada usaha untuk mengerjakan. Kalau nggak bisa kan nanti bisa chat kita di grup atau apa, bisa konsultasi ke saya gitu ya. Kan gitu. Ya, gitu ya Rizky ya. Semuanya gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Masalah. Jangan dibikin susah. Jangan dibikin susah. Kalau Anda bilang, Pak, susah, ya karena Anda yang buat susah. Tapi kalau Anda kerjakan, insya Allah bisa. Ya. Kan banyak di YouTube, banyak di mana kalau misalkan Anda belajar, banyaklah. Sekarang ini lebih mudah. Kadang-kadang Anda copy paste aja ngerjain tugas udah bisa itu. Gitu ya. Tapi yang saya mau, apa yang Anda kerjakan. Misalkan Anda kerjakan begitu direkam nggak berhasil, nggak apa-apa. Jadi saya tahu bahwa Anda kemampuannya sampai situ, kan gitu. Nanti Anda buat laporan, saya nggak ngerti di sini. Nanti saya kasih jalan, oh buka ini, buka itu, kan lebih bagus begitu daripada Anda merasa bisa mengerjakan semuanya. Tapi sebetulnya Anda nggak bisa apa-apa, kan percuma kan? Saya ngerti bahwa saya dibohongin, tapi yang lebih sedih lagi Anda membohongi diri sendiri. Anda nggak bisa apa-apa, ngaku bisa. Gitu ya. Ya Dek, semuanya ya. Jadi jangan masalah dengan saya gitu. Ya, jangan Anda takut mengerjakan tugas. Kerjakan aja. Kalau di laporan Anda tidak bisa, sampai di sini baru bisa kerja, laporin aja di situ. Apa adanya, ya. Oke ya, Sindang bisa ya. Kasrian. Iya, Pak. Oke, semuanya. Ya karena waktunya sudah habis, sudah off di sini. Mau bertanya, ya, Pak. gimana? Silakan. Pak, untuk
minggu depan itu syarat masuk kelas itu kalau cuma vaksin yang pertama boleh nggak Pak? Kalau disyaratkan vaksin pertama sepertinya boleh kemarin. Yang penting sudah ada kartu vaksin pertama ya. Iya Pak, soalnya vaksin kedua masih nunggu setengah bulan lagi Pak. Ya nanti nggak masuk ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya tetap prokes Iya, ya, tetap pakai masker, yang lain Iya, Pak. tetap dibawa gitu ya. Jaga kesehatan gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Iya, Pak. Silakan aja. Jadi dilihat nomor ininya urutnya ya 1 sampai 20 kalau nggak salah ya. Atau gimana? Saya nggak tahu di aturan yang ininya nanti baru masuk gitu ya. Berikutnya nanti untuk nomor absen berikutnya. Kalau di kelas ini cuma 15 orang misalkan ya 1 sampai 10, nanti ini minggu berikutnya nggak tahu nanti pembagiannya gimana. Nanti dicek lagi ya kehadirannya untuk minggu depan. Jangan lupa nanti di ruangan juga gitu. Dicek lagi kelasnya. Ya. Oke. Oke ya. Baik Pak. Ada lagi? Cindung nggak ada? Enggak, Pak. Kasrian? Cukup Pak. Oke ya. Ya, sehat semua. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dalam kondisi yang sehat, dan tolong nanti materinya dibaca-baca ya, diakses lagi dan di-download dan dipelajari untuk yang bisa jalan di aplikasi di laptop Anda atau di PC Anda ya. Jangan dipaksakan nggak bisa gitu ya. Oke, selamat siang. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.